Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Nah, selamat datang anak-anak di kelas daring PAI kelas 9A sampai 9H. Ibu harap seperti biasa kameranya dibuka, videonya, supaya Ibu bisa lihat wajah kalian, jadi kita bisa saling melihat dengan kontak mata yang erat ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca doa, apa namanya? Jadi lupa. Doa sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya. Sok dibuka dulu ya videonya sambil Ibu ngomong sok. Nah, ya dibuka. Nah. Kita langsung saja, materi hari ini masih akan membahas tentang beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat itu, Ibu sudah jelaskan kemarin bahwa beriman pada hari kiamat itu bukan hanya percaya dengan percaya dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dalam perbuatan. Tapi kalau itu tuh artinya beriman saja. Kalau beriman kepada hari kiamat berarti ditambah ya percaya dalam hati bahwa hari kiamat itu ada. Ya kemudian diucapkan dalam lisan percaya bahwa hari kiamat itu ada dan betul diciptakan oleh Allah. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Nah, dibuktikan dengan perbuatan. Oh, saya beriman kepada hari kiamat. Apa perbuatan yang bisa saya tunjukkan? Saya tunjukkan sebagai bukti nyata kalau saya itu betul-betul beriman kepada hari kiamat. Nah, oke, ya. Kita udah bahas itu sedikit ya kemarin. Nah, coba kita lihat bagaimana cara kita bisa menunjukkan ini loh perbuatan saya yang menunjukkan kalau saya beriman kepada hari kiamat. Nah, ini kita pakai PowerPoint aja ya, biar lebih kebayang. Nah, beriman kepada hari kiamat part 2 ya, part 2 ya. Oke. Beriman kepada hari kiamat bagian 2. Ditampilkan dulu. Nah, ini nanti ke depannya kita akan ditemani oleh siapa ini? Stickman ya, stickman jadi-jadian, Ibu bikin sendiri. Kecil ya, warna biru. Oke. Nah, ya dia bergerak. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya. Tujuan beriman kepada hari kiamat yang Ibu bilang tadi. Apa sih bukti perbuatan ya, bukti kalau kita betul-betul beriman kepada hari kiamat ya ini salah duanya ya. Yang pertama ada mengakhiri kebiasaan buruk karena semuanya akan diperhitungkan. Kemarin kita ada bahas kalau proses kehidupan di alam akhirat itu ya, atau kegiatan di alam akhirat itu salah satunya ada yaumul mizan sama yaumul hisab ya. Nah, itu artinya apa? Perbuatan kita bakal dilihat, bakal dihitung. Makanya harus mengakhiri kebiasaan buruk supaya tidak terhitung nanti
ketika hari pembalasan tersebut. Nah, selanjutnya bersikap mawas diri atau berhati-hati dalam semua pekerjaan, ucapan, bersikap ya. Bahkan dari cara melihat seseorang juga harus hati-hati. Takutnya ibu ngadelek ke Fialsya padahal ngelihatnya mah ke rambutnya Fialsya keren banget, tapi Fialsya nyangkanya Ibu Safa geuleun ke Abi gitu ya. Nah, itu kan karena kita tidak hati-hati ya. Itu contoh saja. Nah, ini ya, tujuan beriman kepada hari kiamat. Kalau ditanya sama Bu Sofa, apa tujuan kita beriman kepada hari kiamat? Atau manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari beriman kepada hari kiamat? Dua ini ya, mengakhiri kebiasaan buruk dan bersikap mawas diri. Gitu. Paham sampai sini? Paham ya, ngangguk-ngangguk. Selanjutnya, nah ini kita geser dulu ya layar kalian. Nah, proses kehidupan alam akhirat. Proses kehidupan alam akhirat itu kan sebelumnya Ibu udah jelasin tentang apa namanya kisi-kisi ya, kisi-kisi akan terjadinya kiamat. Ada apa aja coba? Kalau mau kejadian hari kiamat yang besar itu, sebelumnya ada tanda-tandanya apa, Cing? Salah tiga kayak salah satunya. Ya tahu? Turunnya Imam Mahdi. Iya, turunnya Imam Mahdi. Ini Nadia Syifa tuh cinta banget ya, dia suka selalu jawab pertama, makasih ya. Ada lagi? Sangkakala Tadi ditiup. mengadukan. Ya, sangkakala ditiupkan Habibi. Tadi terus siapa lagi yang perempuan ketimpa suaranya? Semua makhluk dihidupkan, Cina ya. Ya, jadi dimatikan dulu nanti dihidupkan lagi. Nah, oke lanjut. Terima kasih yang sudah menjawab ya. Semoga selalu istiqomah seperti itu. Nah, proses kehidupan jadi kisi-kisi yang tadi langit terbelah, terus ditiupnya sangkakala ya. Mungkin itu langsung pelaksanaan ya. Pelaksanaan, langsung praknya. Nah, terus ada Imam Mahdi, tadi kata Syifa ya, Nadia Syifa. Terus apalagi matahari terbit dari barat, terus apalagi turunnya Nabi Isa, kemudian adanya Dajjal ya, itu identik banget sama kisi-kisi akan terjadinya hari kiamat. Nah, selanjutnya, kenapa? Disangka tadi Moren ngomong ya. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui kisi-kisi terjadinya hari kiamat, selanjutnya kita akan bahas tentang proses kehidupan di alam akhirat ya. Anak OSIS bilang kata Ibu kemarin nih rundown acaranya ya, kegiatannya. Lanjut. Yang pertama itu ada alam barzakh ya atau alam kubur. Sekarang itu udah ada manusia yang masih hidup seperti kita, ada juga yang sudah meninggal dunia dan mereka ditempatkan di alam kubur. Mungkin di pemahaman kita beliau-beliau ini hanya terbaring di tanah, ditengkurupkan sama tanah udah aja gitu ya. Tapi di dalamnya kan kita nggak tahu. Nah di alam barzah ini atau di alam kubur itu terjadi proses ya antara hubungan manusia sama malaikat. Malaikat apa yang menanya di alam kubur? Munkar dan Nakir. Iya, Alintang bagus ya, Deswinta. Munkar dan Nakir ya menanyai apa namanya? Amal baik dan amal buruk. Ini kalian udah pelajari dari SD ya, pasti ada ingat-ingat sedikit. Nah, di alam barzah ini yang sudah mati saja. Nah, selanjutnya ya kita gambarkan dengan nah ya RIP ya, ini saya mau nulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepanjangan, terus nggak bisa muat kecil ya, jadi kita pakai istilah RIP ya, rest in peace ya. Nah, orang yang sudah meninggal dunia itu ada di alam kubur, dan ini adalah gerbang pemisah antara dunia kita yang ini dengan dunia akhirat ya, sudah beda alam lah begitu. Ini gerbangnya, walaupun cuma tanah itu adalah gerbang. Wah, ya luar biasa. Selanjutnya, kan ada yang meninggal, kemudian ada juga yang
masih hidup ya, si Blue Man ini ya, kita panggil Blue Man aja ya. Si Blue Man ini masih hidup, ini sudah meninggal dunia. Nah, kemudian bagaimana proses selanjutnya, yaitu ketika terjadi hari kiamat atau hari akhir ya, kita bahasnya hari akhir, kiamat besar. Soalnya kalau kemarin kiamat kecil sudah dibahas ya, contohnya apa? Meninggalnya anggota keluarga, kemudian ada bencana alam, meskipun COVID itu masih termasuk kiamat kecil. Nah, sekarang hari ini kita bahas kiamat besar ya. Nah, balik lagi nih prosesnya, si Blue Man ini masih hidup. Beda sama teman yang di sebelahnya udah rip ya, udah meninggal. Nah, kalau ketika hari kiamat, yang terjadi pertama itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Habibie ya, disebutkan bahwa akan ditiupkan sangkakala. Nah, ini ya. Nanti kalian sambil fokus ke si Blue Man ini ya. Misalnya ini tuh ada sangkakala. Ya. Bu, Ya. matiin weh. Mana rambut? Masalah ini ya. Oke, ini ceritanya trompet malaikat Israfil misalnya. Ya, nah kemudian dia berbunyi. Apakah ada bunyinya? Muncul? Enggak ya, nggak muncul. Misalnya ceritanya tereng gitu ya, dari rumah muncul. Nah selanjutnya apa yang terjadi ketika si sangkakala ini ditiup? Nah, yang selanjutnya adalah mati ya. Semua manusia mati, makhluk di langit, di bumi semuanya mati. Kita balik lagi bagi yang belum lihat, set, tadi dia masih hidup, kemudian kita klik sangkakalanya, set, dia mati ya, meninggal dunia. Nah, sorry sebentar. Untuk peniupan sangkakala itu kan terjadi 2 kali. Nah, di peniupan pertama 458 ya. Di peniupan pertama itu katanya ada makhluk-makhluk Allah yang belum atau tidak meninggal dunia. Nah, siapakah dia? Oke, kita baca ya ayatnya. Waktu kemarin itu ada di ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68 kalau nggak salah ya. Kalau yang lagi megang Quran boleh dilihat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri ya, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya, coba lihat artinya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Nah, di situ kalian lihat ada matilah semua yang langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia belum meninggal. Siapakah dia? Kita lihat penjelasan tafsir dari Ibnu Katsir ya. Di sana dijelaskan bahwa tiupan ini merupakan tiupan yang sangat memekakan telinga dan membuat mati seluruh yang hidup dari penduduk langit, bumi, kemudian kecuali yang dikehendaki Allah adalah malaikat maut. Jadi maksudnya yang dikehendaki oleh Allah ini adalah yang terakhir meninggal itu malaikat maut. Dan tinggallah sendiri Allah yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya. Kemudian yang kedua yaitu ketika mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah, kan ditiup lagi tuh ya. Nah, ketika dihidupkan kembali, mereka jasadnya berupa tulang yang berserakan, semua akan bangkit untuk menyaksikan peristiwa kiamat. Jadi saya ayak weh gitu ya kasarnya. Jadi kalau misalnya
si badannya itu cuma tinggal kepala sebadan gitu ya, atau misalnya sininya nggak ada ya saya ayak naweh gitu ya. Itu di Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 68. Kembali lagi ya. Nah, kalau sudah mengalami alam barzah, selanjutnya adalah yaumul ba'ats ya, hari kebangkitan. Ini yang Ibu Sofa bilang tadi mengenai kebangkitan tadi yang apa namanya? Sangkakalanya ditiup sebanyak 2 kali. Nah, ini yang kedua ya, ceritanya bunyi. Atau di kalian muncul nggak sih ya? Seret gitu ya, ceritanya bunyi. Nah, apa yang terjadi? Manusia akan bangun. Nah, si Blue Man ini yang tadinya tiduran, udah mati, kemudian bangun ya. Ceritanya seperti itu. Nah, tadi diceritakan juga, dibangkitkan juga yang sudah di alam kubur. Dibangkitkan dengan keadaan seayakna. Yang tinggal mata ya udah mata aja ya, yang bangun dari kubur itu. Nah, ini ceritanya tadi apa? Kuburan yang ada di sini itu terbelah ya, ini ceritanya. Ya. Terbelah, kemudian bangkitlah orang yang sudah meninggal dunia. Cereng ya, sekarang Blue Man ditemani sama Pink Man. Pink Man ya. Nah, ketika di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, semuanya bangkit dengan keadaan seadanya. Tapi keadaan seadanya ini juga ada faktor amal mereka ketika hidup. Jadi misalnya beliau penghafal Al-Qur'an, nah insya Allah dalam keadaan jasad yang utuh, rapih dan enak dilihat gitu. Tapi kalau pendosa ya kalian tahu lah ya bagaimana penampakannya seperti itu. Nah, sudah begini selanjutnya apa? Setelah dibangkitkan dari kubur ya, dari kematian, selanjutnya mereka berpindah ke mana? Ke Yaumul Hasyr. Jalanlah mereka set ya. Kemudian si Pink Man ikutan set. Nah, nyampelah mereka di Yaumul Hasyr, hore ya. Biar kalian nggak ngantuk. Nah, di Yaumul Mahsyar ini, si Blue Man dan si Pink Man ini ngapain? Tadi mereka sudah berjalan ya, berjalan dari mereka dibangkitkan ke Padang Mahsyar ya. Di Padang ini semuanya rata, nggak ada pohon, nggak ada tempat berteduh ya. Pokoknya benar-benar polos terang, ibaratnya kayak PPT ini ya, PowerPoint ini putih, tidak ada apa-apanya, nggak ada buat tempat berteduh. Nah, ketika si Pink Man dan Blue Man ini sudah nyampe di Yaumul Hasyr ya, di Padang Mahsyar, maaf. Nah, selanjutnya apa yang mereka akan terima? Selanjutnya mereka akan menerima yang namanya catatan amal. Datang dari atas ya, ceritanya ya, dikasih sama Allah itu catatan amal. Catatan amalnya tergantung bagaimana mereka menjalani kehidupan selama di dunia. Nah, ketika menerima catatan amal, kalian tahu apa yang akan terjadi ya? Begini. Ya. Ada yang senang dengan catatan amalnya karena alhamdulillah berhasil berperilaku baik, kemudian berperilaku soleh. Sedangkan yang Pink Man ini mungkin ternyata tidak menjalankan perintah Allah dengan baik. Nah, nanti ketika Yaumul Hasyr ada 2 ekspresi seperti ini kurang lebih ya, ada yang senang, ada yang sedih, ada kecewa, ada yang nyesal, ada yang beruntung juga. Itu setelah mereka mendapat catatan amal di Yaumul Hasyr ya. Jadi mereka menyesal, aduh kenapa ternyata kayak kalian lihat rapot aja gitu. Males kan belajar, udah bodo amat lah, Bu Sofa cuma ngomong doang ini gitu. Pas dilihat rapot kosong, ya Allah Bu Sofa kenapa rapot saya kosong gitu. Nah ibaratnya kayak gitu. Kalian udah nggak bisa lagi yang namanya mohon-mohon ya, apalagi yang anak TikTok mungkin nyanyi I'm begging you, nggak bisa nyanyi itu lagi ya, karena itu sudah proses akhir kehidupan manusia. Nah selanjutnya ketika sudah ada catatan amal yang diterima, apa yang akan terjadi? Selanjutnya si Pink Man dan Blue Man ini akan
berpindah lagi. Yuk, jalan yuk. Nah, ya, pingmen jalan pingmen. Nah, ya. Mereka akan ditimbang. Ya, akan ditimbang, kemudian juga akan dihitung. Ada yang bilang kalau timbang dan hitung itu sama, tapi sebenarnya beda. Gitu. Ketika sudah mendapat catatan amal, mereka udah dapat kan, wah, abi butut, jigana remedial, gitu ya kalau ini. Tapi kan nggak ada remedial di alam akhirat. Ketika di pertimbangan, ini ibaratnya kalian melihat timbangan ini, ya, bergerak sesuai keadaan hidup manusia ketika di dunia. Jika yang hijau itu ibaratkan baik ya, jika pertimbangannya itu lebih berat ke yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik juga. Jika yang merahnya ternyata ringan atau ternyata berat si merahnya, maka mendapat balasan yang jelek. Nah, ini kalian udah paham lah ya. Nah, jika ternyata ketika setelah ditimbang si merah sama si hijau ini seimbang, ya, gitu, itu juga bisa lanjut ke yaumul hisab atau hari perhitungan. Bu, kalau misalnya berat salah satu dihitung juga nggak? Bisa dihitungnya, wallahu a'lam. Tapi perbedaannya kalau yaumul mizan itu ditimbang kayak kalian nimbang jeruk aja gitu. Di sini 5 kilo, di sini 3 kilo. Tapi kalau dihitung, kalian akan melihat, namanya dihitung kan satu-satu dilihat ya. Diperlihatkan satu-satu, diteliti. Nah, sama. Ketika ditimbang perbuatan baik lebih banyak misalnya. Kemudian ternyata setelah dilihat perbuatan baik ini Bu Sofa suka sedekah di masjid tapi suka gosipin dia ternyata. Wah, gimana sih ini ongko berbuat baik tapi malah bergosip. Nah, dikurangilah. Ternyata perbuatan baiknya nggak tulus karena Allah gitu misalnya ya. Terus ditambah lagi Bu Sofa suka jamaah padahal biar kelihatan baik di matanya Fialsya misalnya ya. Nah, itu dikurangi lagi gitu. Jadi kalau perhitungan tuh lebih dilihat lagi kualitas ibadahnya, kasarnya seperti itu. Itu pemahaman kita ya sebagai manusia. Tentu kalau pas pelaksanaannya mah kita nggak tahu apa-apa. Itu ya, jadi perbedaan yaumul mizan sama yaumul hisab seperti itu. Jadi lebih dilihat secara detail kalau hisab mah. Kan kalau misalnya seimbang antara perbuatan, waktu itu ada nih seorang pendosa, ibu lupa dia seorang pembunuh atau pezina ya. Jadi ketika dia sudah pembunuh kalau salah, sudah membunuh banyak orang dan akhirnya dia punya keinginan untuk bertobat. Nah, tapi di setengah jalan untuk bertobat itu dia keburu meninggal. Ini istilahnya jarak diskotik misalnya, ini jarak masjid gitu. Nah, dia meninggal di antara itu, di antara tempat itu. Nah, nanti kalau misalnya ini zoomnya mati, kalian masuk lagi ya. Nah, ketika di tengah itu, malaikat berdiskusi. Ini orang pendosa ini dia mau ke masjid, tapi can nepi, kumaha ya, gitu ya. Nah, ketika diukur, coba dilihat. Dia lebih dekat ke masjid. Tapi kan dia udah pendosa sebelumnya banyak membunuh. Tapi kan dia mau bertobat. Nah, itu ya. Jadi ada pertimbangan, ada perhitungan di situ. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya, kalau sudah di yaumul mizan dan yaumul hisab ini, si pink man dan blue man, kalau sudah mendapat perhitungan atas nama mereka, selanjutnya mereka akan ditempatkan sesuai hasilnya. Si blue man tadi kita lihat di atas itu di yaumul hasyr mereka dia emotnya senyum ya, berarti kayaknya dia mendapat balasan yang baik. Oke, kita lihat. Nah, ya. Dia ditempatkan di surga. Kemudian bagaimana dengan si pink man? Si pink man ini dia kelihatannya seperti itu ya. Sedih. Nah, si sedih ini ditempatkan di, anggaplah itu neraka. Ya. Oke.
surga dan neraka, Bu Sofa udah bilang dari awal, ini bukanlah akhir dari segalanya, ya. Tapi akhir dari segalanya itu adalah kepada Allah. Yang nama surga itu hanya balasan bonus buat kita yang sudah berbuat baik, dan perbuatan jahat juga adalah ganjaran hukuman bagi mereka yang sudah berbuat jahat. Jadi seperti itu, ya. Kalau misalnya dibilang kita hidup ini untuk mengejar surga atau nerakanya Allah, salah ya. Kita hidup di dunia ini untuk mengejar ridhonya Allah, karena ini hanya balasan saja gitu ya. Gitu. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Nah, gitu ya, ada lagunya. Itu maksudnya. Jadi memang semuanya akan kembali ke Allah saja. Nah, ini proses kehidupan di alam akhirat. Ya, semoga kalian bisa agak-agak ada apa ya, ada perubahan lah, ada misalnya kan nggak gambar terus ya, kalian ngelihat lah yang kayak gini-gini, yang sederhana-sederhana kayak gini. Nah, ini prosesnya ya, alam barzah dengan adanya alam kubur, yaumul ba'ats, hari kebangkitan dari alam kubur, kemudian yaumul mahsyar, ada diberikan catatan amal, dikumpulkan semua manusia, kemudian ada yaumul mizan dan hisab, dan selanjutnya ada surga dan neraka. Nah, ini Ibu harap bisa menggambarkan apa yang ada di pikiran kalian, walaupun Ibu tahu kalian sudah paham tentunya, insya Allah. Oke, itu udah ya, bentar doang geningan. Dari sini kita, ini udah dicatat belum? Atau di screenshot ya? Biar Sudah. kalian lebih tahu. Kenapa Riko? Udah? Sudah. Oh, udah. Oke, bagus. Nah, melihat proses seperti ini sudah menjadi apa ya istilahnya, kalian sudah harus paham bahwa memang yang namanya kiamat itu ada, perhitungan itu ada. Ada yang bertanyakan? Udah 70 orang alhamdulillah yang hadir ya. Ini Ibu agak sedih sih sebenarnya, terus berkurang dari hari ke hari. Tadi juga maaf ya, ada beberapa gangguan, soalnya Bu kalau udah diganggu tuh, kalau udah ngajar terus diganggu, aduh reyang gitu, jangan ganggu gitu ya. Jadi tadi punten agak-agak moody sifat Ibu ya tadi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nah ini kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, Ibu jelaskan kembali bahwa yang namanya tugas dari Ibu itu kan sedikit ya. Ibu baru ngasih tugas itu tentang tes baca Al-Quran, tapi itu juga belum dikumpulin semua. Nah, jadi buat bayangan saja, kemarin kita udah bahas tentang iman kesuksesan dalam Islam. Kemudian sekarang kita udah selesai nih bahas beriman kepada hari kiamat, kita udah selesai. Nah, selanjutnya nanti di minggu depan insya Allah, bentar. Ini orangnya rubah-rubah. Di minggu depan insya Allah kita akan bahas materi baru ya. Dan materi barunya tuh kayak hari ini aja dipecah gitu ya, cuman dibagi 2 pertemuan. Nanti sisanya kita akan ulangan harian ke-1. Ulangan hariannya apa? Yang kesuksesan menurut Islam sama kesuksesan menurut Islam, iman kepada hari kiamat, kemudian setengah bab yang akan kita bahas di minggu depan gitu ya. Mungkin kalau misalnya Bu Sofa rajin, soalnya ada 30 ya. Tapi ya kalau lagi males mungkin lebih sedikit ya. Moga-moga Bu Sofa lagi males. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, Nadia mau bertanya. Boleh. Kan kalau di Padang Mahsyar itu semua orang dikumpulkan dengan jarak 50.000 tahun perkiraannya. Lalu ada juga kayak matahari yang katanya 7 matahari yang sejengkal. Nah, terus ada juga yang bilang kalau ntar ada telaga haud yang sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad untuk
orang-orang beriman di hari kiamat. Nah, itu Telaga Haud itu diletakkan di mana ya, Bu? Apa tadi? Apa? Yang Nabi Telaga Muhammad Haud. tadi? Telaga Haud. Oh, telaga itu ditempatkannya di mana? Mengenai di mana-mananya masih gimana ya, namanya juga bayangan. Jadi nanti posisinya itu digambarkan nanti padangnya benar-benar padang luas gitu, nggak ada apa-apa. Nah, tapi bedanya dengan umat-umat beragama yang taat sama Tuhannya, ya berarti bukan hanya Muslim saja. Yang taat pada agamanya itu di atasnya dengan sendirinya dia kayak ada awannya, digambarkan seperti itu. Jadi adem. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga ditandai dengan wajah yang berseri, kemudian ada awannya. Nah, nanti si umatnya ini mengikuti Nabi Muhammad. Nah, mungkin nanti si telaga ini ada ketika sudah bersama Nabi Muhammad. Nah, kabarnya kan nanti dijejer gitu loh. Jadi ini kaumnya Nabi Adam, ini kaumnya Nabi siapa, kaumnya Nabi siapa gitu ya. Tapi yang betul-betul beriman, kalau misalnya bohong ya, nah itu dia bingung kemana, panas, malu, cemas. Nah, mungkin itu sih ya yang Ibu tahu, Nadia. Moga-moga menjawab ya. Moga-moga bisa terjawab pertanyaan Nadia. Baik, Bu, terima kasih. Sama, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, nanti ini udah mau, masih cukup nggak ya? Ini sudah mau habis si materi, si durasi waktunya. Jadi Ibu, kalau misalnya mati nanti kalian lanjut lagi masuk ya. Kita tutup dulu tadi materi yang tadi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang belum siapa aja. Oke, less than 1 minute ya. Ntar lagi nih mati nih. Nanti langsung lanjut lagi aja ya. Ibu mau bahas tentang siapa aja yang belum mengumpulkan video. Nanti kalau udah keluar, masuk lagi.